Kunci gudang tua yang kumuh. Dia menunggu sampai detik terakhir untuk menyerahkannya. Mari kita lihat rahasia apa yang tersembunyi di tempat kotor ini. Han Li. Han Li. Kau di sini. K.A. Director Fu. Sedang apakah? Jangan berlambat-lambat. Sedang membereskan gudang sebelum dibongkar, mempersiapkan relokasi. Gudang reot itu tidak layak diperjuangkan. Perjanjian alih daya, Tanatanggani Sekere. Bagaimana dengan kompensasiku? Kau akan dapat semuanya. Baik, aku akan tanda tangan sekarang. Ke dengan uang ini. Cepat tanda tangan. Director Fu. Aku yang dorong. Lalu? Kenapa kau pukul aku? Dia meraba-raba dirimu. Biar ku jelaskan. Wanita yang kui dongkong. Tidak, jelaskan ini pada apa yang terjadi di sini? Sekarang aku bersamanya. Ini tidak mungkin, Lepaskan aku. Bukan seperti itu. Lepaskan. Tidak mungkin. Lepaskan aku. Tanda tangani perjanjian transfer sekarang. Atau aku akan mematahkan kaki. Kau keterlaluan. Fu Heng, kau hina. Penghinaan total. Apa orang miskin dianggap manusia? Kau terlalu tinggi menilai diri. Kukumaonjing peliharaan. Bersama sampah seperti ini tak akan membuatmu bahagia. Kau kira aku mau menikahi perempuan seperti ini? Dia cuma mainan. Dia bohong padamu, Ayolah. Pernahkah aku membohongimu? Katakan sesuatu, Han Li. Berhenti mempermalukan diri. Jangan salahkan aku. Selagan ketidakbergunaan. Fangker, aku mencintaimu 10 tahun. Fangker. Jika kau menurutiku dan tanda tangani dokumen transfer, setelah aku selesai dengannya, aku akan kembalikan dia padamu. Kau takkan tanda tangan apa-apa. Ayolah. Bongan. Kenapa tegang? Benar kan? Tiga hari lagi, LZ akan ikut lelang. Untuk kuasai seluruh tanah di jalan ini, cukup satu alasan. Seluruh jalanmu kami ratakan. Kau tak dapat sepeser pun. Aku lawan kau. Ayo maju kalau berani. Orang keris seperti kau takkan bisa lawan tuan muda. Aku pertaruhkan nyawa. Tenanglah. Kita hidup di negara hukum. Tak mau negosiasi? Bicara uang saja. Baiklah, akan kutunjukkan sesuatu. jam. Apa ini? NAK, toko kelontong keluarga kita, kini jadi tanggung jawabmu. Kekuali darurat, jangan pernah buka gudang. Kondisi darurat. Ini dia. Akhirnya datang. Di mana aku? Ini lokasi syuting. Kenapa aku bisa tiba-tiba di sini? Ini pengadilan surgawi. Ini Taishan Laojun. Now, jangan bercanda. Ini bukan lelucon. Siapa yang kau panggil, nak? Laojun, kau jelaskanlah. Pangeran ketiga benar. Tempat ini. Aku bukan salah satu aktormu. Dasar bodoh, haruskah kuputar kau, agar kau percaya padaku? Bersabarlah, Pangeran ketiga. Kau benar-benar Taishang Laojun, Dewa Terdegai. Kau Neza. Tokoku terhubung langsung ke surga. Tepat, ayahmu adalah penjaga terakhir yang kau pegang ini. Pintu dua alam selalu. Hanya melalui garis keturunan langsung. Untuk APA portal ini? Kenapa ada di tokoku? Dibuat oleh Dewi Nua. Setiap abad manusia muncul acak di bumi. Untuk lebih
memahami urusan duniawi. Jadi tugas penjaga apa? Cukup ikuti berita duniawi. Temui aku tiap bulan. Aku akan baca ingatanmu. Hanya itu? Lalu, apa untungnya bagiku? Ayahmu, sekarang jadi pejabat di Alam Baka. Ayahku melayani di pengadilan Alam Baka. Masa si bohong? Lelaki itu kerja keras seumur hidup. Setidaknya pamitanannya layak. Tunggu. Kenapa orang harus menunggu sampai mati untuk menerima berkah? Aku saja nyaris tidak bisa bertahan. Mana mungkin bisa berbuat kebajikan? Aku tidak sanggup. Dasar kau. Tidak boleh diganti. Kau mau memanfaatkan ini untuk cari keuntungan. Bukan itu maksudku. Kau tidak paham. Lelaki dewasu sepertiku. Semestinya kau kerai ketelan sendiri. Daripada memberi semuanya. Ini solusi macam apa? Gampang kau bicara. Fu Corporation mendukung mereka. Aku cuma punya toko kelontong kecil. Penakut sekali. Jika tak bisa membantuku, aku kehabisan akal. Aku tak bisa. Jangan berani mati. Kalau kau mati, di mana aku beli es krim? Es krim APA? Es krim gulung berlapis coklat. Semua rasa enak itu. Kenapa menurutmu aku main catur dengan tua-tua ini cuma untuk menantimu? Kau menunggu di sini cuma supaya kubawakan. Kau mau jadi penjaga gerbang atau bukan? Itu urusanmu. Tapi es krim keluargamu harus dijual pada syaratnya sama seperti sebelumnya. Kau. Sebenarnya, masih ada aku di sini. Apa lagi yang kau mau, kakek? Sebetol Erguo 2. Minuman sorghum Tiongkok. Jangan bercanda, sesepuh. Kau sudah cicipi semua minuman surgawi. Minuman ilahi dari surga. Hanyalah alat bantu latihan kultivasi. Bukan minuman berkualitas sejati. Kau tidak sedang main-main? Siapa yang ada waktu mengganggumu? Ketahuilah, bukan cuma kami. Anjing surga yang Jian, 7 bidadari, Chang'e, dan lainnya adalah pelanggan tetap. Tidak. Omong kosong. Bukankah sudah kujelaskan? Hidupku saja sudah susah. Apa gunanya jasa spiritual bagiku? Kalau begitu katakan. APA yang kawan jinkin? Aku mau. Apakah kau punya barang berharga di dunia fana? Mereka kembali, benar-benar kembali. Pil Elixir Lao Jun. Lion Jayak Neza. Ini bukan mimpi. Apakah bosnya bisa ditemui? Datang. Hello. Saya Yem Grup Bintang Putih. Shen Ruoshiwa. Tuan. Saya Shen Ruoshiwa. Saya Tidak. Anda ingin membeli sesuatu? Tuan. Tangan Anda. Saya dengar negosiasi Anda dengan Fu Heng gagal. Jadi atas nama grup, saya ingin tawarkan kerjasama. Info menyebar cepat. Revitalisasi kawasan komersial. Jalan tua sangat diminat. Toko Anda berada di lokasi strategis. Tapi Fu Heng bilang, ini lokasi terpencil. Fu Heng, Bejingit. Tuan Han, apa pentawaran Fu Heng? Saya tawar 3 kali lipat. Bagaimanapun, saya tak akan jual toko ini. Anda cuma mengambil untung berlebihan. Xiaoli. Jika perusahaan manapun menang tender pengembangan lahan, toko Anda akan digusur. Kalau begitu saya beli sendiri lahannya. Anda sedang berhayal. Xiaoli. Kira bisa mengakuisisi seluruh jalan sendirian? ITU. Maaf. Baiklah. Jika berubah pikiran, hubungi saya. Bisa beritahu di mana saya bisa menemukan rumah lelang barang antik? Konferensi penilaian harta karun tahunan akan digelar besok. Ini konferensi penilaian harta karun. Biaya pendaftaran saja menghabiskan tabunganku bertahun-tahun. Koharap ini sepadon. Apa aku tidak salah lihat? Hanli? Kenapa kamu di sini? Kami yang harusnya bertanya, tempat ini bukan untuk orang level kalian. Sudah kukatakan sebelum tidak ada APA yang terakhir.
Kegigihanmu hanya membuatku semakin muak. Berhenti membohongi diri. Pemburu harta sepertimu tak layak kuhabiskan waktu. Siapa yang kau sebut pemburu harta? Kau. Itu dia. Dia benar-benar datang. Baik, jawab. Untuk apa kau datang ke sini? Jangan-jangan kau mau menilai harta karun? Kita sama-sama tahu, kau tak punya barang berharga. Kau. Jean Concurrent Ajar, Main Quintuan Anyang Geba. Menemukan harta langka. Ini pasti barangnya. Tunjukkan padaku. Mari kita lihat ke Ajeban ini. Menyedihkan. Aku tak bilang kau boleh pergi. Apa yang kau lakukan? Kembalikan itu. Gioku. Kotak leyak pakai giok. Semuanya, lihat ini. Ini, Artatak Ternile, Tuanan. Kembalikan liontinnya. Bukannya kamu datang untuk penilaian, sekarang aku akan menilainya sendiri untuk... Harusnya kau berterima kasih pada tuan muda ini. Dia cuma pemilik toko kelontong. Mana mungkin dia punya giok asli? Membawa sampah ini ke acara apresiasi kami. Apa kau ingin menurunkan standar perkumpulan bergengsi ini? Presiden Fu, Sidia peserta hari ini, berhak mendapat penilaian. Mengganggu Tuan Han begini, apakah ini pantas? Shen Ruoshiwe, sejak kapan urusan menjadi perhatianmu? Apa kau tidur donggang? Si miskin ini? Beraninya kau. Fu Hong. Dengar baik-baik, tidak ada hubungan antara Nona Shen dan aku. Kembalikan liontin Jiaku. Membawa barang kotor ke penilaian kami. Menurut aturan, palsu ini harus dihancurkan. Jangan berani. Akan kuhancurkan untukmu. Jangan. Berhenti. Apa ini? Mungkinkah ini? Giok Supreme legendaris? Kakek, siapa kau? Kau sudah gila? Bodoh tak beril. Giok Supreme adalah giok tingkat tertinggi. Harta karun hilang sejak dinasti Sui. Nilainya tak ternilai harganya. Bon, Terus Lamambual. Komenyewa Penipu Tuaini. Ini acara penilaian serius. Bukan Panggung Penipu, Perji Sekaran, Enyala. Di seluruh Tiongkok, tak ada yang bisa menyewaku sebagai umpan. Pasti sangat hebat. Huang Yiping, ahli penilai terkemuka dari ibu kota. Master Huang. Master Huang di kota Yunhai, apa aku bermimpi? Aku tak sembunyikan identitas. Aku Bang Yipin. Lewat Hai Cheng kali ini, tak kusangka melihat Jade mulia. Chuan Huang, sebagai ahli terkemuka, tolong periksa keasliannya. Ini Mr. Hill, itu bukan harta karun. Dia cuma orang miskin yang tak mampu bayar mas kawin 300.000. Kau harus sadar ini tipuan. Jangan tertipu oleh Fang Keir. Setia bertahun-tahun, kujual usaha untuk nikahimu. Kau malah sianati aku dengan si sampah ini. Kau bohong padaku. Kau mempermalukanku. Kini kau terus menghinaku. Fang Keir, apa kau benar? Takut aku jadi kaya? Cekat jari, bahan tertawaan sepertimu? mimpi kali kau. Biar ku jelaskan, di antara pria, kau cuma orang gagal total. Kau takkan bangkit lagi. Baik, tunggu saja. Kau akan menyesal. Marilia bagaimana? Kau buat dia menyesal. Dengar baik-baik. Apapun nilai batu ini, tak peduli harganya, akan kubeli langsung. Lalu, ku hadiahkan ke untuk dipakai di ranjang. Ya dan mulia, benar ini Jade mulia. Seumur hidupku, tak kuduga bisa melihatnya. Nilai Jade ini tak ternilai. Batu tak berharga? Paling 1 juta. Sudah. Hanli, gonggong seperti anjing. Mungkin ku tambah 1 juta lagi. Bodoh tak tahu. 1 miliar. Baik. Dalam mitologi kuno Tiongkok, Nua, sang ibu leluhur, memakai batu 5 warna untuk memperbaiki langit. 3 batu tersisa tertinggal setelahnya. 1 menyerap energi kosmis, menjadi Raja Kera Batu. 1 lagi jadi giok berkesadaran. Batu ketiga adalah giok agung ini. Siapa sangka es krim bisa ditukar giok senilai miliaran? Ini transaksi menguntungkan. Meski kisahku berasal dari mitos, ini meramalkan. Giok ini adalah harta tak Istri sendiri saja tak bisa kau kendalikan. Pantaskah dapat harta begini? Aku tak pernah dengar soal giok agung omong kosong ini. Mungkin. Lao Wang Kuma Penipu. Yang cari ketenaran palsu. Atau salah. Membela, bajingan ini, kalian berdua penipu. Dasar licik berdua. Cukup bicara. Karena kau ngotot, biasi bodoh ini. Lihat kekuatan sejati.
Bahkan jika giok agung. Lalu kenapa? Mungkin si pecundang ini yang mencurinya. Kau tak pantas di sini. Quai du Arcan Diadarissimi. Siapa berani coba? Anak muda, maukah kau? Melepasnya? Tak pernah terbayang, Grandmaster Huang Lao sampai menghabiskan 3 miliar untuk batu giok ini. Aku tak bisa memahami diri. Saudara muda, puas? Jika tidak, aku tambah lagi. Lebih dari puas. Bukankah ini cuma kotak es krim biasa? 3 miliar Tuan Muda Fu. Lalu kenapa? 3 miliar. Hanya uang saku, sang tuan muda ini. Anggap saja kau beruntung. Tenang saja. Hari ini, nyawamu akan kutinggal di sini. Giok Nezha saja bernilai 1 miliar. Elixir Grand Supreme Elder pasti lebih dari 10 miliar. Tuan Muda Fu. Batu giok ini biasa saja. Saksikan ini, semuanya. Bel kebangkitan 7 harta. Inilah. Anli, kau bawa sampah ini untuk mempermalukan diri? Menganggap remeh orang. Semuanya, ini pusaka keluarga kami. Bisa menghidupkan yang mati, memulihkan daging. Niawama. Tak sebanding pil ini. Anli, Karimati. Jika ini gagal, seperti klaimmu, jadi anjingku 2 hari. Silakan saja. Fire Kulahat. Sampah ini, ada di mana-mana. Mustahil. Hari ini akan kubuat semua melihat caramu jadi anjing. Lepaskan aku. Gug, salak 2 kali. Tabib dewa telah datang. Apa itu Master Yi yang sudah pensiun? Berhenti. Bolehkah aku melihat pilmu? Hai, Yitua. Susah sekali mencarimu. Kenapa langsung datang setelah 1 telepon? Kau langsung menyusul. Harta langka sulit ditemukan. Aku penasaran dengan pil itu. Seharusnya aku tidak keluar rumah hari ini. Lupa cek ramalan. Kenapa banyak sekali kakek-kakek? Fu Heng, buka matamu dan lihat. Ini sage pengobatan Yi Xianju. Sage pengobatan palsu macam apa? Han Li, dengarkan. Jika barangmu hari ini berhasil, aku akan berlutut dan membersihkan lantai dengan lidahku. Jika tidak berhasil, tak satu pun dari kalian akan lolos. Pil ini? Tunggu. Kelas langit? Aku, Yi Xianyu. Sepanjang hidupku, belum pernah lihat benda langit seperti ini. Bukankah ini dari pasar grosiran? Bagaimana kau bisa mengenali benda ini? Obat ini, hanya saat bertemu benda biasa, khasiatnya baru terungkap. Obat ini sangat kuat, langka di dunia. Kalau begitu, Master Yi, berapa nilai obat ini? Jika pakai kata tak ternilai. Tak ternilai. Anli, Dazar Orantak Berguna. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah 1 hari penuh, kau terus memanggilku bodoh. Sudah puas? Kau, bukankah kau harus menepati janjimu sekarang? Jilat lantai sampai bersih. Tunggu. Ini tidak mungkin. Sekarang aku paham. Kau hanya berpura-pura. Selama ini, dukun palsu, sang penyembuh, Huang, dan 2 pemain sandiwara itu membuatmu habis uang. Ya? Han Li, tak kusadari, kau ini sireng, pinapolisik, munafik. Kau mengatur sandiwara ini untuk memenangkanku kembali? Ku beritahu jelas-jelas, kita putus selamanya. Semua tipu maslahatmu hanya akan menjadikanmu anjing. Berani-beraninya menghina, bocah. Beranti berpura-pura. Dasar kakek tua. Dasar anak sombong. Berani-beraninya memfitnah. Setelah menghabisi Han Li, giliranmu berikutnya. Fu Heng, cukup. Shen Ruoshue. Comme à la Mambla si peu qu'un dingue. Ini juga? Akuber sympa. Aku akan memaksamu malam ini. Tuan Huang. Dazar Peniputua. Jangan berani memframingku. Gagal jantung akibat amarah. Akupunktur pun tak bisa menyelamatkannya. Kalau begitu,
Tuan Laojun, nasibnya kini berada di tangan Pak Huangtua. Pak Huangtua. Pak Huangtua. Pak Huang, apa Bapak sudah membaik? Siapa sangka? Khasiat obat ini luar biasa. Penyakit kronis saya yang mengganggu bertahun-tahun bisa sembuh total. Anak muda, saya harus sungkem berterima kasih. Gesta besar seperti ini. Saya Tidak Pantas Menermania. Obat ini diciptakan untuk menyembuhkan dan menolong orang. Han muda, Memiliki obat ajaib, tapi tetap rendah hati. saya sangat terkesan. Huang, Ucapkan terima kasih pada Han muda. Kalau saya, pasti tak akan berbagi. Anda menyelamatkan nyawa Bang hari ini. Saya akan transfer 1 miliar rupiah. Sebagai tanda terima kasih. Tidak perlu. Sangka, justru saya yang berterima kasih karena membela tadi. Kalau tidak, rencana licik mereka pasti berhasil. Jangan dipikirkan, Pak Huang. Menyembuhkan orang adalah panggilan saya. Kalau mereka tahu, Sebetal Ergo Tubaisa membeli obat ajaib ini, pasti mereka berebut ingin mendapatkan. Bodoh. Tak bisakah kalian lihat? Han Li, ku dengar baik-baik. Kau bisa menipu orang lain, tapi tak bisa menipu. Tak ada yang akan pergi hari ini. Benar atau salah, sejarah yang akan menilai. Fu Hang, tak perlu kau bersujud, jilat saja sepatuku. Perlu tak dan minta maaf. Status keluarga Fu, pantaskah anjing sepertimu? Aku memang tak pantas. Tapi kalian semua juga sama. Keluarga Zhang dukung Tuan Han. Keluarga Li dukung Tuan Han. Tuan muda Fu mengacau rapat ini. Akan kuperhatikan. Hentikan kerjasama dengan keluarga Fu. Go. Hei Han Li. Sebenarnya aku sudah tahu kau penuh potensi. Aksi tadi hanya sandiwara. KR merindukanmu. Nona Feng, Sol Tuan Han, dia tamu kehormatan. Sedangkan kau, pergi cari Fu kesayanganmu. Pergi sana. Kau. Han Li. Aku bersumpah akan menghancurkan. Nona Shen, tentang urusan hari ini. Terima kasih atas bantuannya. Tapi mengenai akuisisi tanah ini, akan kuhadapi lelangnya sendiri. Tuan Han, Anda salah paham. Sebenarnya, Silakan lanjutkan. Semua tahu White Star Group mengutamakan bisnis di atas segalanya. Bahkan di tingkat nasional, jarang yang bisa menyaingi pengaruh kami. Yang tak terlihat oleh orang luar adalah penyakit kronis ayahku, membuatnya terbaring di tempat tidur. Ku cari obat untuk menyembuhkannya dan mengembalikan kejayaan White Star. Aku mengerti. TAPI, benar-benar hanya ada 1 dosis tersisa. Namun, Tuan Han, kesempingkan Karagwan Anda, sembuhkan ayahku, permintaan APA Panakandai Penyahai. uang orang kaya mudah sekali mengalir. Siapkan lebih banyak kasus. Miniman Karas Ergotu. Tuan Han, meski aku akan setuju pada apapun, harus ada batasannya. TAPI. Tidak, Nona Shen, Anda salah sangka. Bukan itu maksudku. Dengan keluargaku yang hancur, mana mungkin aku punya niat begitu? Ketua Darurat Paman Anda. Tidak, Shen He melakukan kudeta. APA. Berikan perintah. Keponakanku masih kurang pengalaman. White Star Group. Keluarkan perintahku. Kunci perusahaan. Ya, Pak. Aku bukan orang yang mudah seperti itu. Hanli, asik sendiri? Kau menggoda perempuan. Perempuan mana? Kau jelas ingin pacaran, tapi mengelak keras-keras. Manusia fana. Kalian manusia fana sangat munafik. Baiklah, biarkan kakek ini memberikanmu dorongan. Ingin meningkatkan kekuatan atau umur panjangmu? Bangkotan tua, berhenti bersikap tidak pantas. Hati-hati, ini bisa kena sensor. Tindakan lebih berarti daripada kata-kata. Kau mau. Tapi aku takkan memberikannya. Di mana barangku? Kekek.
Ini. Aduh. Kau rela melepaskan harta ini? Sampah itu, gudang kami penuh. Karena kau punya banyak. Beri aku lebih banyak. Kau terlalu serakah. Apa ini? Daun persik keabadian. Setengah bagian. Perpanjang umur 10 tahun. Pil besar sekali. Pekarmu sedang dalam bahaya. Cepat ke dunia manusia. Baiklah, baiklah. Lihat ke sana. Kecuali aku mati. Kalau tidak, tak ada yang bisa mengambil apapun dari keluarga Shen. Temperamenmu tinggi sekali. Keluarga Shenmu. Kau melewati batas. Aku ingin lihat mereka mencoba. Aku CEO White Star Group. Oh iya, kita masih keluarga. Aku sedang menyelamatkan wajahmu. Jangan cari masalah. Dangar, Shen Ruoxu, Kau ini sampah macam apa? Tak sadar diri? CEO White Star, Jangan ngaco. Kau tak pantas. Aku tunjukkan sesuatu. Putri anggun keluarga Shen? Ketangkep basah dengan pacar. Shen Ruoxue, kalau mau cari pria, kami tak halangi. Tapi pengangguran? apa? Dia jago di ranjang? Diam. Mana buktinya? Perlu bukti? Paman kasih jalan keluar. Mau cari suami? Gimana kalau Han dari real estate jadi istri simpanannya? Setidaknya kau bisa makan. Kita semua menang, kan? Tapi katanya Bos Han, sudah 50-an tahun. Mampukah dia menahan pelacur sepertimu? Aku yang banggan kerjaan ini. Kalian semua berutang. Padanya, mana loyalitas kalian? Dibuang begitu saja? Cukup. Sisa-sisa ayahmu, tak ada artinya. Kami yang kerja keras. White Star milik kami. Kami tahu kebenaran. Shen Jiang sekarat. Jangan salahkan karena pindah pihak. Kalau bukan Tuan Han, bagaimana dengan aku? Aku akan menampungmu. Di atas mayatku. Kalau tidak, kalian takkan berhasil. Mau mati? Aku kabulkan permintaanmu. Tahan dia sekarang. Cepat. Apa yang kalian lakukan? Tahan saja dia. Lepaskan aku. Sepertinya, kau harus menyusul ayahmu ke kuburan. Kembalikan. Banggan, berhenti memukul. Berdiri. Mengganggu, wanita. Memalukan. Kenapa kau di sini? Jika aku tak datang, bagaimana tahu kau tak ganggu? Orang kaya memang menjejekan. Kau pikir diri siapa? Mangirko. Aku ini apa? Jika aku ayahmu, ibumu takkan mengizinkan. Ko. Tidak tahu diri. Dari mana kau sewa? Jas murahan ini, Mein Pal Avan? semut menggoyang pohon. Loh, siapa ini? Jadikola. Gigolo yang baru bangun. Kokuma Gigolo. Berani Tarukan Nyawa. Mangir Sekaran. Aku anggap kau angin lalu. Dan lepaskan kau. Semut gigih bisa pindahkan gunung. Kawanan semut goyangkan pohon. Hanli, kau bukan tandingan mereka. Pentakodin Jacques Dibawakakiku. Kuberi kau satu kesempatan. Terakir. Bersihkan ini sampai tuntas. Kata dalam tempurung, berani bicara luasnya langit? Kau benar-benar tak takut dengan Tua Shen, ya? Tua Shen? Perkataan sekarat tak ada nilainya. Kau pikir ini bisa menyelamatkanmu? Perhatikan baik-baik. Hari ini kuperlihatkan sesuatu. Kabarnya buah immortal. Berbunga tiap 6.000 tahun. Ini daun dari pohon itu. Setengah lembar bisa perpanjang umur 10 tahun. Apa ini benar-benar bisa selamatkan ayahku? Tentu saja. Tapi ada satu syarat. Aku mau 100% saham di White Star Group. Setuju. Asal bisa selamatkan ayahku. Ini jalan terakhir kita dengan dukungan perusahaan. Kita bisa ikut lelang. Omong kosong, Shen Ruoxue,
Kau mengulur waktu, lalu bikin akal-akalan untuk tipu kami. Shan Yetian. Kasus perdagangan wanita tahun lalu. Itu ulahmu? Perdagangan apa? Kosudagila? Bahkan langit runtuh pun mulut besarmu bisa menyangga. Lupakan kasus tahun lalu, skema perdagangan itu, penipuan investasi bodong tahun ini. Oh, jangan lupa juga, casino illegal di seluruh Haicheng. Kau delangnya ya? Polisi terus memburu orang ini, tapi nihil hasilnya. Kalau aku tak sengaja, Boker Can. Kau berani mengancamku? Mana berani? Tapi aku juga dengar. Soal hubunganmu dengan ibu tirimu. Katanya dia sudah hamil. Ya ampun. Selamat ya, Tuan Shen. Sekaligus jadi ayah dan kakek. Efisien sekali. Kubunuko. Tunggu. Teneng Simiwa. Mari kita tonton rekamannya. Kali ini aku hamil anakmu. Dia kira ini anaknya. Dia senang sekali. Ayah, dengar penjelasan dia yang merayoku. Kelua. Ayah, dia benar-benar merayoku. Diam kau. Bagaimana kau tahu ini? Tak bisa bilang, dewa yang kasih tahu kan? Hari ini, tak satu pun dari kalian. Cepat tangkap mereka. Sekarang. Si tua mesum itu, kenapa tidak bilang dari tadi, mata langit punya kekuatan begini? Apa yang kau lihat? Bukan apa-apa. Cepat, tangkap mereka. Bawa mereka. Aku akan beri kau. Grup Bintang Putih, bagian terbesar. Hei, Shan. Ajalmu sudah dekat, tapi kau tak menyadarinya. Jadi kau menghadapi kematian. Ku beritahu. Bintang Putih sudah berubah. Ini terjadi sekarang. Nunggu si tua itu mati, lihat bagaimana aku menyiksamu berdua. Kereza, kau tak can hit up sampai hari itu. Rasakan perut kananmu dulu. Bengkak dan tak tertahan, kan? Tekan di situ. Seperti ribuan jarum menusuk. Omong kosong. Aku? Bagaimana mungkin? Akhir-akhir ini kau merasa lengan kaki lemas? Agak. Tak bertenaga. Trik apa yang kau pakai? Jangan bohongi aku. Pantas saja selir, menggoda anak. Sekarang ginjalmu sudah parah. Ginjal terikat air. 3 hari lagi, ginjalmu akan gagal. Lalu kau mati. Kau benar juga. Silakan. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit ini? Ayah, kau benar-benar perkaya. Omong kosong dukun itu, dia jelas ingin. Memeka bela kita. Pergi. Segera pergi sekarang. Aduh. Ikatan ayah dan anak yang mengharukan. Tuan Shen, biarkan kami pergi hari ini. Aku akan menyembuhkanmu. Biarkan mereka pergi. Lepaskan mereka. Bagaimana kau tahu penyakit rahasianya? Aku menebak, dia hanya lemah ginjalnya. Tekan situ, kau juga akan merasakannya. Minum ini akan menyembuhkanmu seketika. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ayah, hasilnya sudah keluar. Bagaimana hasilnya? Ayah. Ayah mengalami defisiensi ginjal. Ayah, untuk pria seusia ayah, semakin bertambah usia, hal ini wajar terjadi. Sebaiknya Konsumsi suplemen ini, biasa ambilkan. Kelua. Segera panggil dokter Ye. Hentikan mereka sebelum terlambat. siap. Siapa yang izinkanmu masuk? Saya datang menyelamatkan ayah. Ada keberatan? Nona Shen, niat baik bisa dimengerti, tapi kalau setiap dukun jalanan bisa menyembuhkannya, ini konyol. Kira diri Anda siapa? Dasar orang bodoh. Saya tak punya nama lain, hanya ini, murid tabib bijak, Ye Xuan. Yi Xianjue sang tabib bijak. Beraninya kau, nama guru mulia ini, tak pantas kau ucapkan. Pergi sekarang. Dokter Ye, Hanli tamu saya. Jangan buang-buang tenaga, Nona Shen. Bahkan saya ahli waris tabib bijak, tak bisa menyembuhkannya. Mana mungkin orang desa bisa berhasil? Bagaimana kalau saya berhasil?
Dasar kampungan, masih saja banyak bicara? Nona Shen, jangan-jangan kau merencanakan mencuri harta keluarga lewat pembunuhan? Kau, Jangan memfitnah. takkan ku biarkan kau menyentuh Tuan Shen. Tidak ada penundaan. Ruoshiwe. Semua berhenti. Ten. Ruosue mengutamakan orang luar. Daripada keluarga? Bagus. Pengkhianat. Ruoksushen. Kau darah daging kakakku. Kau darah daging kakakku. Demi kekayaan Keluarga. Kau merendahkan diri begini? Aku. Bibi, aku tidak akan pernah. Sekarang aku mengerti. Kalian Samuel Perskunkle Camp? Si dukun Ye itu berkolusi dengan kalian. Dokter Ye diundang paman kedua untuk mengobati ayah. Kau hanya orang luar, berani campuri urusan Shen? Sampah tak berguna, pukuli mereka. Hanli, kau terluka? Ruosue, kau sudah gila, mendukung orang luar daripada. Ini membuktikan, mempercayakan bisnis Shen pada adalah bencana yang menunggu terjadi. Bibi. Hanli di sini atas permintaan untuk menyelamatkan ayah. Aset keluarga Shen. Aku tak menginginkan satupun. Satu-satunya keinginanku selamatkan ayah. Jangan dengar kebohongan Shen. Dia hanya... Berani sekali kau. Dia paman kedua, apakah dia akan menyakitimu? Bukankah sudah kuperingatkan? Pengkhianat tak tahu terima kasih. Ingin selamatkan ayahku, bukanlah kejahatan. Dia mencoba merebut kekuasaan dengan melakukan kudeta, hampir membunuh ayah. Cukup. Bagaimana keluarga kita hasilkan? Orang hina sepertimu, mulut itu pantas dihukum. Ruosue, karena kau bersikeras. Keluarga Shen dulunya terkenal akan keluhuran dan integritas. Siapa sangka kalian Samuel tak punya pertimbangan dasar? Orang rendahan sepertimu berani mendekati keluarga Shen? Fakta kau bisa bernapas di udara yang sama dengan keluarga kau sudah sebuah kehormatan. Jangan lawan takdir itu sendiri. Hak istimewa keluargamu dibangun di atas korupsi. Ada masalah, hadapi aku. Kau. Baik. Mainkan pahlawan jika mau, aku tak akan halangi. Disiplin keluarga. Bibi, tolong bebaskan Hanli. Aku akan lakukan semua permintaanmu. Kau tolak jalan menuju surga. Mala masuk ke neraka. Biarkan aku antar ke dewa kematian. Hanli. Jimat ini akan melindungimu. Ini disebut teknik transfer rasa sakit. Ingat, hanya untuk sekali pakai. Bawa saja bersamamu. Ucapkan dalam hati. Bahasa Inggris juga bisa. Jangan terlalu sombong. Ani ke saya. Bagaimana kau? Kau terluka? Dasar tak berguna, serang sekarang. Ayah. Ayah. Meski keahlian medisku luar biasa, tak ada yang bisa kulakukan. Segera siapkan upacara pemakaman. Kakak tertua meninggal secara alami. Dia layak dapat upacara megah. Tapi sampai saat itu, keluarga Shen kini di bawah kendaliku. Jangan bersenang-senang dulu. Hanli, kau suka membuat keonaran? Aku secara resmi menggunakan wewenangku sebagai kepala keluarga. Kau dan si pengkhianat ini akan diusir. Untuk masuk ke Haisheng, selamanya. Ruoshiwe, Air Dawn Persik, cepat. Tidak. Shenhe, kau yang melakukannya. Kau yang membunuh ayahku. Kau bersekongkol dengan orang luar untuk uang dan pembunuhan. Dr. Ye dan aku berusaha menghentikan mereka. Kakak ketiga bisa membuktikan. Kakak ketiga, sebagai kepala keluarga Shen saat ini. Bisa memastikan itu. Tunggu apa lagi? Segera tangkap mereka. Untungnya aku bawa persiapan cadangan untuk menggagalkan rencanamu. Kau. Hanli,
Kau sungguh menyelamatkanku tadi. Bagaimana bisa ku balas kebaikanmu? Barry terima kasih. Bersyukurlah pada leluhur. Aneh, tanda vital ini. Bergolak seperti sungai. Ini bukan detak orang sekarat. Pas pengobatanku berhasil. Apa kau ya mencoba meracuninya tadi? Untungku mencegah. Kurang ajar. Kau berani memutar balik fakta. Han Li, siapa bisa buktikan kau tak meracuninya? Jika sesepuh, Selamat, tapi jika tidak, kau yang bertanggung jawab. Dr. Ye, Akupunktur. Kau mengaku dokter? Menusuk titik mematikan. Apa maumu? Tampaknya kau tak pahami situasi. Siapa percaya pada sampah sepertimu? Bicara. Kalau berani. Mengejek. Di kolong langit, siapa bisa tandingi keahlian medisku? Sage kedokteran. Yi Zainju. Kenapa tak akui Kaisar Giok juga? Guruku sudah. Mengapa dia sampah sepertimu? Han Li, kalian orang desa, takkan tahu legenda sage kedokteran. Bertahun lalu, pemimpin asing merayu untuk disembuhkan. Tapi semua ditolaknya. Kau kira Bisa panggil dia? Hei, Saudara Yi. Ke kediaman Shen dalam 3 menit. Ada pertunjukan menarik. Kepala keluarga Shen, posisiku sudah aman. Sebarkan kabar. Shen Ruoshue, Bersekongkol dengan pihak luar. Dan meracuni ayahnya. Aku, Shen He. Bert Indak Terhormat. Dokter, Mulai pengobatan sekarang. Berhenti, di hadapan. Takkan ada yang sentuh ayahku. Kakak kedua, mari kita pikir ulang. Mau ikut nasibnya? Jarum-jarum. Akan kulihat. siapa berani main haki Dengan nyawa di sini. Guru, hamba tak berani. Berani sekali kau. Berkat Bung Han. Hari ini aku menyaksikan pertunjukan megah. Dia pelakunya. Dialah yang meracuni tua. Racun itu ulahnya. Kita laluan. Aku dan Bung Han. Langsung akrab sejak pertama bertemu. Meski bukan tabib, hatinya penuh kebaikan. Tidak sepertimu, yang mengobati dengan cara curang, mencampur kebenaran dan kebohongan. Hari ini kusir kau dari garis keturunan pengobatan kau. Jangan pernah praktik lagi. Siapapun yang menolongmu. Akan menjadi musuh bebuyutan Yixian Yu. Guru, biar ku jelaskan. Guru, Shen He menyuapku. Shen He untuk menyabotase pengobatan keluarga Shen. Dia ingin mereka mati. Dusta. Usia mereka. Sekarang, keluarkan para pembohong ini. Peng Yi. Datang tepat waktu. Pertama, periksa Guru Shen. Bung Han turun tangan. Nona Shen. Tenangkan hatimu. Penyakit ayahmu telah sembuh. Luar biasa. Terima kasih, Eyang Yi. Semua pujian milik Bung Han. Keahliannya yang mulia, tak tertandingi, sungguh tiada duanya. Kau terlalu memujiku, Bung Yi. Ambil obat ini. Gunakan untuk menyelamatkan nyawa. Sembuhkan lebih banyak orang yang membutuhkan. Kau mempercayakannya padaku? Tak perlu formalitas, tapi ada syaratnya. Jaga kamar Guru Shen dengan waspada. Cegah akal busuk. Bung Han. Tenang saja. Selama aku ada, tak ada yang berani. Berbuat jahat diizini. Shen He. Siapkan peti matimu. Ini belum berakhir. Han Li, terima kasih. Bagaimana kau akan membalas jasaku? Nona Shen dan Bung Han, jodoh yang ditakdirkan. Mungkin. Ayah, berkatalah aku. Tanah ini harus jadi milikku. Manding, panggil aku ayah. Anak baik. Putraku berharga. Beijing Gan. Waktu itu kau beruntung, bisa kabur. C'est 40 coups d'attend un tukmati. Kau pikir bisa nawar tanah itu? Biar ku jelaskan. 100 nyawa seperti tak sebanding nilai tanah itu. Han Li, kira 3 miliar cukup. Untuk lawan Tuan Muda Fu? Kemarin, Tuan Muda Fu masih kasihan.
Kau kira bisa berdiri di sini? Sebagian orang, walau punya miliaran, bau kemiskinan tetap melekat seumur hidup. Tuan Mudafu, kenapa tak surja bersihin toilet? Cocok dengan statusnya. WKWKWK. Anjing menggonggong, takkan menggigit. Tuan Mudafu, dia sebut ke Tunggu. Aku tak sebut nama, hanya menyapa kalian berdua. Ejeklah sebanyak-banyaknya. Hari ini akan kutunjukkan kuburan buatmu. Tanah yang dilelang hari ini akan jadi distrik komersial. Bernilai, 5 milliards. Perlu dukungan perusahaan untuk menawar. Kotak Memnuisiara. Setelah tanah ini jadi milik, Akan Kubua Koberlut. sambil memegang, Abu Ayamu. menyaksikanku menghancurkan keluarga berkeping-keping. Bahkan mungkin ku hantam kepala ayahmu yang mati. Ada istilah apa? Debu kembali ke debu. sampah tak berguna dan mayat ayahnya. Pezanggan Seresai. Tuan Mudafu, sungguh bijaksana. Akan kubuat kalian membayar ucapan ini. Di mana undangannya? Undangan apa? Mengemis di tempat lain. Ini rumah lelang. Pergi sana. Saya datang untuk lelang. Pemangka atau bibikmu? Pergi sana. Hei, Sudah kukatakan, kau tak layak masuk. Tuan Mudafu. Suatu kehormatan. Harap beritahu kami lebih awal. Anak buahku bisa mengawalmu ke sini. Lakukan tugasmu baik-baik. Jean Gambiarcan en Jingliard. Mazuk Sambuni. tunggu. Kenapa dia tak perlu undangan? Berani beraninya kau banding kendengan Tuan Mudafu? Prestise keluarga Fu. Mungkin tak terjangkau telinga kampunganmu. Anli, mau masuk? Ada syaratnya, bersujud sekarang. Baru mungkin kuberi posisi bersihkan toilet. Baru boleh masuk secara resmi. Jangan semena-mena. Tuan Mudafu mengganggumu. Itu sudah bermurah hati. Kenali statusmu. Orang kampungan sepertimu harusnya bersyukur bisa bicara. Dengan Tuan Mudafu. Kesempatan terakhir. Pergi sekarang. Atau aku akan. Kakap, keponakanku sayang. Barik menibakan. Selesaikan dia cepat. Tak tahan melihatnya. Siap, Pak. Penjaga, jika aku balik, maka kau lebih rendah dari sampah. Apa yang terjadi? Sesepuh Huang. Dia berusaha menggagalkan lelang. Saya sedang mengajarinya sopan santun. Tak perlu campur tanganmu. Saudara Han Muda. Kalian saling kenal? Itu tidak mungkin benar. Mungkin kau keliru? Siapa sangka, keamanan di lelang ini. Akan merendahkan orang lain. Dia pemilik asli. Yade Agung. Di acara penilaian, Han Li membuat semua terkesima. Sesepuh Huang, aku ingin tahu apakah lelang ini terbuka untuk orang sepertiku. Tentu saja, dengan jaminan pribadiku. Siapa berani menolak? Pergi, kalian semua. Siap, Pak. Pengaruh sesepuh Huang luar biasa. Kau lagi? Tuan Mudafu, mengapa para ahli selalu bergaul dengan orang rendahan? Berani benar kau. Mengkritiku. Kau tak layak. Saudara Han Muda. Silakan duluan. Selama aku di sini, tak ada yang berani macam-macam. Terima kasih. Anjing tak berguna. Anli, kau akan membayarnya. Sesepuh Huang, ada untuk lelang tanah? Kau salah paham. Bagian pertama menampilkan pusaka langka dan antik. Beberapa barang hanya Ada dalam cerita sejarah. bagian terakhir untuk lelang tanah. Barang antik. Tepat sekali. Saudara Han Muda. Mau membuatku terkesan lagi? Fu Heng, hukuman hari ini bukan sekadar berlutut. Mata Circle Eye. Active Can. Selamat datang semuanya. Terima kasih telah hadir di lelang. Acara ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama menampilkan harta nasional langka dan sejarah Kekaisaran Cina. Lot pembuka Faskilnru, koleksi Kekaisaran. Luar biasa. Tak kusangka akan hidup untuk melihat artefak Ru utuh.
Seperti kata pepatah, lebih baik punya 1 jun daripada 10.000 koin. Lebih baik miliki serpihan ru daripada 10 karya jun. Was ini? Akan jadi milikku bagaimanapun. Tawaran pembuka, 500 juta. 600 Juta. Tuan Mudafu. Vas tak berharga ini tidak sepadan dengan harga selangit. Ini bisa ditemukan toko antik mana saja. Apa yang kau tahu? Sekarang, serpihan rupun langka. Huang jelas bertekad untuk mendukung Hanli sepenuhnya. Mereka bersekongkol hari ini. Aku takkan membiarkan. Mereka menang. 800 juta. Han muda. Anak kaya mania ini. Masih nekat. Baiklah. 1 miliar. Tu as banca. Berani menantangku? 1,5 milliard. Ini. miliar. 2 miliar pertama. 2 miliar kedua. 3 milliards. Hanli. Mana manquin kokalakan aku. 3 miliar pertama. 3 miliar kedua. 3 miliar ketiga. Terjual. Han muda. Ini gila-gilaan APA? Membiarkan harta ru ini. Yatu KE tanggan mereka. Ini bencana. Benarkah? Tenang saja, Grandmaster Huang. Kita akan segera tahu. Tian Fu. Vas kuno ini berharga, tapi tidak 3 miliar. Dengan harta langka seperti ini, di tangan, nilainya bisa 10 kali lipat, bahkan 20 kali lipat. Maka, kekayaan kita tak terbatas. Kecerdasan Tian Fu bersinar. Lalu, Hanli tak punya pilihan selain berlutut padamu. Hari ini, Aku pastikan di attaque Keluari depuis Dup. Item terakhir, Mutiara Malam. Harga awalnya, 3 miliar. Mutiara Malam. Ini benar-benar mutiara malam yang hilang. Grandmaster Huang. Harta duniawi, campuran kenyataan dan ilusi. Realita dan tipuan. Terkadang, melihat tak selalu percaya. Fu Heng. Waktumu habis. Kau akan bayar, janjiku tepati. 4 miliar. 5 milliards. Selamat, TN. Hanli. Kau tak bisa kalahkan aku. Terima kasih hadir di lelang hari ini. Lelang ini sukses ditutup. 2 item tersisa tak bisa dinilai oleh ahli jadi kami lelang harga awal keduanya, 1 juta. Sans pas. Bagaimana ini bisa lolos? C'est parti au Rantak Berguna. Tak pantas diizinkan di rumah lelang ini. Ini. Mengkingka. Han muda. Barang ini tampak biasa. Tak ada koinikan. Saya tawar 3 juta. Terjual 3 juta. Han muda. Kurasa kau terlalu Hati-hati. 2 barang ini mungkin tak cukup lawan anak kaya itu. Aku pun tak bisa menyelamatkanmu. Tak Tua Huang. Anda tak mengerti. 2 harta ini sangat langka dan berharga. Mazi juga son bon tak Taumalu. Hanli. Daripada jadi pengecut, daripada mempermilukan diri, baiklah, hari ini, di depan semua orang, aku akan menghancurkan. Hanli, kau dengar yang Fu Shao katakan? Jelas sampah. Buat apa pura-pura? Aku khawatir hari ini, Fu Shao akan kecewa. 2 koleksiku ini. Salah satunya saja. Nilainya melebihi semua barang yang ada di sini. Hanli. Kosuda Gila. Salah satu koleksimu lebih berharga dari semuanya. Di sini, kurasa kau benar-benar tak akan menangis sampai lihat peti mati. Aku Uzul. Patahkan kakinya untuk menjaga martabat lelang ini. Anak ini mencari mati. Badut, mau dicari masalah. Seseorang. Pukulidia. Tunggu. Wang muda. Jangan misterius terus. APA yang kau rencanakan sebenarnya? Batu dari langit, jatuh ke Gunung Jing, berubah menjadi giok. Bianhi dari Chu mendapatkannya, dan menghadiahkannya ke Raja Chu. Saat Qin mempersatukan negeri, mereka menyita benda itu, dan menyuruh Perdana Menteri Li Si membuat cap kekaisaran. Terkertulizan. Atas mandat langit. Agar kaisar panjang umur dan makmur abadi. Dan ini adalah cap kekaisaran Cina. Ini, giok, Hanli, kurasa kau benar-benar sudah gila.
Mangambil battu Pekaon. Dan menyebutnya Gyokhi. Kenapa tidak bilang ini penggosok kaki Qin Shi Huang? Atau apa semua? Apa kalian percaya dia? Atau percaya aku ini? QQ que 28 Qin Shi Huang? Awas. Anli, kau tahu tak bisa bohongi siapapun. Jadi menyerah saja, ya? Seseorang, tangkap dia. Ini. Semua bisa baca, bukan? Upacara suci di Gunung Tai. Raja membuka segel giok kekaisaran, menantang langit dengan pedangnya. Mulai hari ini, Raja Manusia akan memerintah dunia. Tak kusangka. Orang tua ini bisa hidup. Mini aksikan harta karun seperti ini. Segel pusaka kekaisaran. Han muda. Kau bilang ini asli? Ha, terbaik apanya. Dengar baik-baik. Han Li, batu kumal itu tak bisa menipu siapapun. Kau anggap aku bodoh? Jelaskan lukisan ini. Jika pernak-pernik ini benar harta karun, aku ambil margamu. Lukisan ini memang tiruan. Akhirnya mengakui kebenaran? Terlambat. Yang asli ada di bawah. Apa? Sampah tetap sampah. Kodok ingin jadi Phoenix. Anli, waktumu habis. Wah. Ini, mungkinkah ini? Kebenaran tersembunyi dalam kepalsuan. Kepalsuan menyelimuti kebenaran. Guru Huang, apa kau kenal mahakarya ini? Di tepi sungai Dewi turun, dari dinasti Jin Timur. Kaya asli Gukaitsi. Gulungan, puisi untuk Dewi. Melihat dua harta karun nasional dalam sehari, ini kebanggaan Tiongkok. Kejayaan negara kita. Tak makin. Aku tawar 2 miliar, 3 miliar. 4 miliar di sini. Para tamu terhormat. Dua lukisan ini. APA. Yang akan disumbangkan. Warisan sejarah Tiongkok 5.000 tahun. Dua harta nasional ini memiliki nilai sejarah lebih besar daripada nilai materinya. Tian Huang, kuserahkan pada Bapak untuk menyumbangkan peninggalan budaya ini ke negara kita. Biarkan mereka menemukan tempat yang semestinya. Han muda. Apa Bapak yakin nilai mereka bisa mengguncang dunia? Saya yakin betul, tapi saya sadar. Walau saya biasa saja, tugas pada negara tetap utama. Harta karun leluhur tak boleh dikumpulkan satu orang. Han muda. Pikiran muliamu, pahlawan sejati, mengabdi untuk bangsa dan rakyat. Anli, Beranti Berpura-Pura. Dengar baik-baik. Aku dapatkan 2 artefak tak ternilai hari ini. Nilainya cukup untuk Nyawamu. Terima kasih ingatkan saya. Harta karunmu ini. Kuma replika tak bernilai. palsu tak berarti. Dangar, Anli. Jika karya istimewaku terbukti, Palsu. Akan kumumkan. bersujud dan menjilat sepatu. Hanya ada kurang dari 100 keramik kru asli yang masih bertahan. Bahkan He Shen, pejabat dinasti Qing, hanya bisa mengumpulkan 1,5 seumur hidupnya. Kalau tak percaya, periksa bagian dasar untuk melihat prasasti. Gosok dengan tanganmu. Itu akan membuktikan keasliannya. Mengerti. Anli. Hari ini kubicarakan kau. Mangadapi kebenaran sebelum mati. Lebih keras. Pikirkan cara kau ingin mati. Ini. Bagaimana mungkin? Mengapa tak mungkin? Lalu mutiara malam legendarismu, ITU semakin menggelikan. Oh damn, pagi tadi aku menginjak tai anjing untuk keberuntungan, bahkan belum kuseka. Ini. Kau pasti berkomplot saat lelang. Panjaga. Ajar Zanli. Dan si Huang ini sampai mati. Tuan Muda Fu, jika kau tetap bersikeras begini, kami terpaksa minta kau pergi. Korporasi Fu punya sumber daya melimpah. Pemimpin semua perusahaan di kota Hai. Rumah lelangmu yang menyedihkan. Apa bisa kau lawan? Kami tak akan bertindak langsung, tapi lelang didukung perusahaan-perusahaan besar. Langkahi aturan, kau akan didiskualifikasi. Tuan Muda Fu, tanah itu. Anli. Setelah aku menang tender, masa hidupmu tinggal sedikit. Harga dibuka 5 miliar. Lelang dimulai sekarang. Tuan Han,
Maaf, kau tak memenuhi syarat. Anli, kau bersusah payah mengatur sandiwara. Bac Palawan Susi. Tidaka Lela, Kuteonkan. Kau takkan dapat tanah ini. Mustahil. Properti ini takkan jatuh ke tanganmu. Anli, Lia Takadayang. Berani tawar lawanku? Kujlaskan. Korporasi Fu habiskan dana besar untuk amankan tanah ini. Kau akan melihat pasrah saat kami hancurkan. Ruma Berargamu. Satu persatu. Hanli, sejadlah pedaka sekarang. Lelaki sepertimu, pantas berlutut. Suju. Kusuruh sujud. Jika aku berbaik hati, mungkin kau boleh simpan WC. Siapa bilang Hanli tak memenuhi syarat? Grup Bintang Putih milikku akan memberikan Tuan Han saham 10%. Shen Ruoshue. Berani convaincu. Jadi ko benar-benar. Berkolusi dengan Hanli ini. Pas sekali waktunya. Hari ini kalian berdua akan bersujud dan minta maaf. Beraninya kau. Ku beritahu jelas-jelas. Grup Bintang Putih sepenuhnya mendukung Tuan Han. Zvao Zlucet. Tak punya wewenang. Terakhir ku dengar. Ketuamu yang terbaring sakit masih merenggut nyawa. Hampir tak bernapas. Bukan karena ayahku menghormati grupmu. Grup Bintang Putih sudah bangkrut. Kau. Setelah kami dapatkan tanah ini, Perusa en fou. akan menghancurkan grup Bintang Putih. Kau bahkan tak akan. Panta Mangila Sepatuku. Apalagi menyentuh ranjangku. Tuan Yudafu. Mengapa biarkan pelacur di ranjangmu? Dia sok suci, tapi pasti liar di belakang pintu. Kusuka yang garang. Anli. Kau akan menyaksikan wanitamu menunggangiku. Di Ranjangku. Kau. Fu Hang, grup Bintang Putih mendukungku sekarang. Aku berhak ikut lelang. Grup Bintang Putih. Ya? Tunjukkan surat kuasa. Buktikan kewenanganmu. Perkataan CEO sementara tak berarti apa-apa. Dengar baik-baik. Aku akan ambil tanah ini. Bagaimanapun caranya. Perusa en fou. Menawar 10 miliar. Mulai takut? Minta maaf selagi masih bisa. Masih kubiarkan White Star tetap bernapas. Kalau tidak, nanti ayahmu mati. Kau pikir bisa selamat? Ingat baik-baik setiap kata yang kau ucapkan. Ah, masa sih? Aku gemetaran ketakutan. Sudah kubayangkan. Setelah keluarga Shenmu. en cure le bur. Que Mana Nazib perempuan ke luar gagna. Mungkin. Kucarikan bordil untukmu. Dilatih khusus. Shen Ruoshue, kau mungkin tak tahu cara melayani lelaki. Jangan khawatir, aku sendiri yang akan melatih. Kau akan laku dengan harga tinggi. Kau. Hahaha. Fu Hang, ini urusan kita berdua. Sentuh Shen Ruoshue sedikit saja. Anli, ingat kata-kata hari ini. Tak satu pun dari kalian akan keluar dengan selamat. Tepat waktu. Lelang kalian. Perusahaanmu. Mulai hari ini, Fu Heng akan menghancurkannya. Tuan Mudafu, Ada APA, di sini? Kita sepakat berhenti bidding. Mengancam perusahaan dan semua orang. Takut aku bicara? Bicara? Kotakan sans Pabikara. Pertama Kutangani Shen Ruoksu. Apa yang kau lakukan? Siapa berani menyentuh putriku? Shen Zhang. Ayah. Ko tidak. Jangan sentuh aku. Aku tidak akan mati. Bukan? Anda pasti Hanli. Sebagai patriark keluarga Shen. Kami Captain terima kasih pada penyelamat. Ini berlebihan. Tak perlu formalitas, patriark. Ruoshue, Bersujudlah di hadapan penyelamat kita. Tak perlu, Presiden Shen. Jika ingin berterima kasih. Sebidang tanah ini adalah wasiat terakhir almarhum ayah. Kumohon persetujuan Anda. Tanah ini, White Star Group tawarkan. 20 miliar dolar. Pada Tuan Han. Ada yang keberatan. Tuan. Patriark baru sembuh. White Star pimpin Haiching. Kami ucapkan selamat. Selamat. Ko. Kalian semua antek Fu. Berani kalian ingkar janji? Biar ku jelaskan. Keluarga Fu akan bertaruh sampai titik darah penghabisan. Mana mungkin ada. Orang yang begitu, tak tahu malunya sepertimu, kau mengada-ada. Zerang. Kau takkan berani. Andai bukan karena ayahku, White Star mana mungkin masih bertahan? Ha. Fu Tiangxiong. Jika kau takut, bawa anak buah pergi dari sini. Fu Heng, kau hina putriku, hina penyelamatku. Ku beri pelajaran yang gagal diajarkan ayahmu. Omong kosong. Di Haichong. Ayah akhirnya datang. Jangan lebay.
Biar saya lihat sendiri. Siapa sebenarnya? Presiden Shan. Fu Tianxiong. Anakmu sok jagoan. Kudenga. Dia menahan diri hanya karena menghormati posisimu. Makanya dia tak berani lawan aku. Aku. Ayah, dapatkan proyek tanah ini. Berarti Fu Corporation. Akan kuasai Haiking. Diam. Presiden Shan. Ini kegagalanku. Sebagai ayah, mohon maafkan. Ampuni anakku. Kalau kau akui gagal didik anak, Aku harus turun tangan. Ajari dia benar. Teriakan. TN. Han. Begini, Saat kebajikan ditinggalkan, kebaikan dunia menjadi misteri. Fu Heng, ingat kata-kata ini. terima kasih TN Han. Terima kasih Presiden Shen. Terima kasih TN Han. Dengan tanah ini didapat, TN. Han. maukah bergabung di markas kami? Silakan duluan. Han Li. Sebenarnya, aku sudah tahu, kau dapat tanah ini. Hubunganku dulu dengannya, hanya untuk mata-matai competitor. Apalagi, aku hamil anakmu. Kau tak pantas, ayo pergi. Tuan Han. Ini tentang rencana pengembangan lahan. Silakan lihat. Dokumen. Anda pegang sertifikat tanah ini, masukan Anda sangat penting. Bagaimana kita mengembangkannya? Kami ikuti arahan Anda. Almarhum ayah saya pernah berkata, banyak tetangga lama telah pergi. Saya ingin ubah tanah ini menjadi komunitas baru untuk sambut tetangga lama. Inovasi dengan tradisi. Whereas in Tampa Commandikan. Tuan Han, Anda sungguh terhormat. Proyek ini akan saya tanggung sendiri. Ayah, kesehatan ayah. Ha. Berkat Tuan Han. Saya jadi lebih bersemangat. Kalau begitu kita setuju. Sebagai bukti ketulusan Dan balas budi. atas nyawa saya, mari kita jadi saudara angkat malam ini. Ruoshue. Panggil dia ayah baptis. Shan, Presiden Shan, ini tidak perlu. Apa kamu meremehkan? Saya. Shen. Ayah, Han Li. Han Li tidak bermaksud begitu. Hahaha. Saya tahu. Tuan Han berhati mulia dan ahli pengobatan. Tak ada tandingannya. Ruoksu masih single. Maukah Tuan Han Mempertimbangkan melamarnya, Ayah, jika Tuan Han tidak menolak? saya anggap sebagai setuju. Malam ini datang ke rumah saya untuk minum bersama. Jika lelah, menginap saja. Jangan berpura-pura. Bangun. Bagaimana kamu tahu? Hampir tak minum alkohol. Hanya ingin membuat ayah senang. Jangan kira aku tidak tahu. Apa yang kau rencanakan? Aku cuma ingin mencoba. Ramuan Taishang, Lao Jun. APA. Lupakan saja. Taishang Lao Jun. Apa dia membuat eliksir secara terbalik? Kalian anak muda. Kalian yang muda punya fisik yang kuat sekali. Pergi sana. Masih sama pemarahnya, Tuan Muda Fu? Apa ini? Mau membungkamku? Aku datang untuk urusan bisnis. Aku memegang rahasia dagang keluarga Shen di tanganku. Kau punya ambisi untuk menghancurkan mereka. Ada orang lain yang terlibat. Han Li. Waktu kecil dulu, aku tinggal persis di sini. Besar di jalanan ini. Taman bunga di sana. Dulu sering main di sana, bikin kue lumpur waktu kecil. Jika kau selalu tinggal di sini, di mana kau belajar keahlian medis? Dan penilaian barang antik? Bagaimana jika ku bilang belajar dari Master Lao Zu? Kau akan percaya? Simpan saja rahasiamu. Hei,
Akan kubuktikan padamu. Apa yang terjadi di sini? Kalian mau apa? Tangkap mereka. Lari. Cepat, Ruoxio, lari. Berhenti kejar mereka. Bantu aku dulu. Aduh. Dasar brengsek, hari ini akan kuajarimu pelajaran. Aduh. Ingat baik-baik, di kemudian hari, jangan sok jagoan. Ha. Thank her. Fu Hang, kau ternyata. Shen Ruoxue. Akhirnya kau di tangan, jangan khawatir. Akan kuhabiskan waktu dengan... Bapak tua, tahu jam berapa sekarang? Masih main game? Kamu, aku sudah hampir selesai merawatmu. Sekarang sudah tidak sakit. Bagaimana aku bisa sampai sini? Kalau bukan karena kutemukan kau, kau sudah mati di luar sana. Ruoxue, aku harus mencari Ruoxue. Kalau terluka seperti ini lagi, aku tak bisa selamatkanmu lagi. Minuman Ergo 2, sudah 20 tahun difermentasi. Kau seharusnya makhluk suci. Ini pil pembersih sumsum. 6.000 tahun, hanya 2 pil ini yang kubuat. Ini asli. Kurebut langsung dari tangan monyet kotor itu. Khasiatnya sangat dahsyat. Apa yang terjadi padaku? Kau tak tertinggi di dunia fana. Tapi lawan dewa, itu cerita lain. Jangan lupa, anggur 20 tahunku. Bukan 20 tahun saja, bahkan anggur 82 akan kudapatkan. Cukup bicara, cepat turun ke dunia manusia. Selamatkan pacarmu. Ya, aku pergi dulu, sampai jumpa. Dengan kecepatan begini, katakan sem. Ya. Lihat ke sana. Kau twahila. Masih pakai trik biasa ini? Apa yang kau lakukan? Melakukan tugasku. C'est Barcan Perintacu. Bacan la lapin tac bolé mazuk. Diamond Shirty. Fu Hang, sudahkah kau pikir konsekuensinya? Kau mengajari aku soal konsekuensi saat keluarga Shen menindas dan memukulku. Apa kau pikirkan konsekuensinya saat kau dan Han Li bersekutu untuk mengacaukan? Apa kau pertimbangkan akibatnya? Aku ambil kembali semua yang hak. Jika aku mati, kau tak dapat apa. Siapa bilang aku akan membunuhmu? Kau adalah aset berharga. L'Agipula. Aku tak tega berpisah dari... Apa yang akan kau lakukan? Lakukan apa? White Star Group. Kini kembali ke kejayaan semula, tapi kau masih di tanganku. Aku tak percaya keluargamu. Orang tua itu, dia tega tinggalkan anaknya. Tanpa pikir panjang. Aku ingin melihatmu, keluarga Shen. Hancur berantakan. Dengarkan baik-baik. Han Li pasti datang menyelamatkan. Dia pasti datang. Jangan sebut pecundang itu di depanku. Kubritau. Jika tak salah duga, dia mungkin tak bisa berdiri lagi seumur hidupnya. Apa katamu? Apa yang terjadi padanya? Tuan Mudafu. Ngapain bicara dengannya? Haruskah kuhukum dia? Nona Shen, sekarang diam saja. Fang Care, kau akan menyesal ikuti Fu Heng. Kau akan menyesal. Kaz Nona Shen, masih berlagak kuat. Tak kau sadari, kau yang kini terikat. Akhirnya ku mengerti. Mengapa Han Li tak memilih wanita seperti pantas diinjak-injak pria? Kau sama buruknya dengannya. Tak apa. Hari ini aku yang akan memberimu pelajaran. Akan kutunjukkan padamu, rasanya menjadi mainan. Seperti apa rupamu nanti. Apa yang kamu lakukan?
Siapa yang bilang kau boleh menyentuhnya? Fu Shao, dia sendirian. Tak ada yang peduli jika dia mati. Nyawanya lebih berharga dari milikmu. Perji. Berhenti melawan, tak ada yang akan menyelamatkan. Begitu aku hancurkan White Star Group, akulah yang pertama akan mengirim untuk dijual ke luar negeri. Fu Heng, kurang ajar. Bajingan. Belum ada apa-apanya. Ini sesuatu yang kubeli dengan harga sangat mahal. Lepaskan aku. Minum ini. Kau akan lebih menginginkan pria dari sebelumnya. Lebih dari sebelumnya. Aku yang mencoba dulu. Ah. Tidak. Ruoxue. 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 Anli. Berani sekali kau. Fu Heng, kau sudah tamat. Ruoxue. Tolong. Bon tu as cu. Aku akan bertarung sampai mati. Anli. Ini semua kesalahpahaman. Shen. Bawa Shen Ryuk Superji. Aku berjanji, takkan ganggu kalian lagi. Anli. Beraninya. Aduh. Kau berhutang segalanya pada Ruozu. Tendangan ini, balasan untukmu. Jangan pukul aku. Ruoxue. Bos, White Star hanya punya satu penguasa. Dan itu adalah aku. Kau yang memaksaku. Presiden Shen, ada yang tidak beres. Tetap tenang. Dokumen rahasia kita bocor ke pasar. Perusahaan lain mengincar kita. Seperti serigala lapar. Media dibanjir. Skandal White Star. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanli. Bos, kejutan bagus yang kau siapkan. Kau undang serigala KE sini. Hanli takkan mengkhianati kita. Jelaskan ini. Shen Ruoxue bersekongkol dengan Hanli untuk menghancurkan White Star. Apa pertanggungjawaban? Buktinya jelas, TN Shen. Ada pesan terakhir? Sepertinya sakitmu memengat pertimbangan. Ini sabotase. Bos, kau tak mau mengakui ketidakmampuanmu. Lihat akibatnya sekarang. Banyak perusahaan bersatu. Menurutku, kau harus mundur. Ini pemberontakan. Ku bangun White Star dari nol. Kapal ini tahan badai. Mereka akan perkaya. Aku tetap Shen Jiang. Jangan langkang. Hanli. Kenapa lama sekali? Jangan khawatir, ini takkan terulang. Ke kantor. Sekarang. Shen He, kau memang licik. Saudara, kenapa kau berkata begitu? Ruoxue adalah keponakanmu sendiri. Bagaimana bisa kau? Saudara. Aku duduk di hadapanmu. Mau mengalihkan kesalahan? Setidaknya cari alasan yang masuk akal. Aku berjanji pada semua di sini. Aku akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Dengan wewenang APA kau menyelidik? Bukti sudah jelas di depan mata. Bagaimana kau akan ganti rugi? Kerugian semua orang? Grup Bintang Putih jangan jadi diktator. Agar kejadian hari ini tak terulang lagi, kau harus mundur secara sukarela. Mustahil. Atas dasar tali keluarga, aku masih memanggilmu saudara. Tapi jika kau menolak, kau akan jadi sia-sia. Kau. Kemunduran keluarga Shen gara-garamu. Kesuksesan dibangun dari banyak pengorbanan. Tapi kau terlalu lemah. Tak punya nyali bertindak. Kini aku yang ambil alih keputusan. Untuk meraih kejayaan.
harus memutus ikatan terdekat. Tekan dokumen ini, dan aku akan mengampunimu. Den Untrug. Keponakan pengkhianat itu, aku Shen Jiang sudah mati sekali. Kau kira aku takut sekarang? Usaha bertahun-tahun, bisa hancur, tapi takkan jatuh ke tanganmu. Ketua Shen, Ja, die Kaula dalang di balik semua ini. kau kan Raja Haichen. Mana berani saya? Kau. Futiangxiong. Berani-beraninya kau sentuh aku? Sejak kau berani ganggu Korporasi Fu, nyawamu sudah ada di genggamanku sejak itu. Eksekusi. Lama-lama susah juga. Kakek, teken ini dan kau kubebaskan. Besok mulai. Seluru Haicheng akan tahu. Shen Jiang tewas dalam serangan korporasi Fu. Aku akan jadi CEO grup Bintang Putih. Akan kumumkan, ini hanya salah paham. Lalu bermitra dengan korporasi Fu secara resmi. Putriku pasti akan membalaskan dendamku. Jangan khawatir soal dia. Kalian akan segera bertemu. Anak memang tak berguna, tapi ahli menyiksa. Soal Han Li, dia sampai tak berguna. Sentuh dia, kau mati. Ayah, kau baik-baik saja? Syukurlah kau selamat. Bagaimana kau kabur, Han Li? Tanya anak lumpuh tentang itu. Eksekusi sekarang. Apa yang kau mau? Jangan mendekat. Fu Tianxiang. Ulangi apa yang barusan kau katakan. Ini bukan urusanku. Dia yang menyuruh. Dia dalangnya. Dia yang menyuruhku. Kau. Apa katanya? Dia ingin menyingkirkan semua orang agar bisa jadi CEO. Aku mengatakan yang sebenarnya. Ampuni aku, kumohon. Akan kubiarkan kau. Sebelum matahari terbit besok, keluarga Fu harus meninggalkan Haicheng dan jangan kembali selamanya. Ada pesan terakhir, Shen He? Satu-satunya kesalahanku. Tak membasmi kau lebih cepat. Orang rendahan sepertimu, bisa setinggi ini? Ini tidak adil. Memangnya kenapa asal kerendahan? Kau menindas orang miskin. Keserakahanmu menghancurkanmu. Inikah yang membuatmu mulia? Tahukah kau berapa banyak yang mati karena kau? Mereka pantas mati. Tuan Zhen, putuskanlah. Bagaimanapun kita saudara-sedara. Kakak bersujud dan minta maaf. Akan kukirim kau jauh dari Haicheng. Akulah penguasa sejati White Star Group. Tuan Shen, Karaguan hanya membawa bencana. Orang seperti itu tak layak dikasihani. Shen Jiang tak pernah menyangka, setelah menguasai dunia bisnis puluhan tahun, akhirnya dikhianati semua orang. Ayah, Shen He dapat balasan setimpal. Dia seharusnya menduga, hari ini akan tiba. Jangan menyalahkan diri, Tuan Shen. Prioritas kita adalah mengusir Shen dan antek-anteknya, lalu serahkan ke pengadilan. Sampaikan perintahku. Mulai audit internal grup. Usir faksi Shen He dari grup. Serahkan ke pihak berwajib. Siapa yang berani melindungi? Adalah musuhku. Dimengerti. Tuan Han, kesuksesan ini berkat Anda. Mengapa tak bergabung dengan kami? Selama audit internal berjalan, kami butuh orang kompeten. Kami butuh wakil presiden. Anda akan mengisi posisi itu. Sekarang juga. Waktu yang tepat. Pelajari operasional perusahaan sebelum pernikahan kita. Pernikahan? Keluar. Sekarang. Bodo. Et Nyala. Ayah, pergi dari Haicheng begini. Jika kita tak balas dendam. Keluarga Fu takkan bangkit lagi. Tapi tenang saja. Sudah hubungi 4 keluarga besar. Bahkan White Star Group yang kuasai Hong Kong. Takkan sanggup lawan kita. Tunggu, ada yang aneh. White Star tak punya kekuatan itu. Pasti Han Li. Yang bertingkah aneh akhir-akhir ini. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Han Li. Semuanya, waspada. Hari ini, wakil presiden baru akan inspeksi perusahaan baru kita. Kalau ada yang bikin masalah hari ini, kalian semua dipecat. Presiden baik?
Dengan posisi Anda di grup ini, bukan cuma wakil presiden, sekalipun presiden datang, pasti kerjaan Anda dipuji. Nah, gitu dong, kerja keras ya. Butamata ya? Maaf, Anda bukan dari grup kami kan? mungkin sebentar lagi. Oh, begitu. Kantor keamanan ada di sana. Saya bukan melamar jadi satpam. Terus mau ngapain? Wajahmu kayak kenal. Hanli. Kamu? Bai Xiaoting. Waktu reuni kemarin, kamu masih jadi orang kampungan. Sekarang mau memperbaiki diri. Tapi lihat tempat ini bener enggak? Ini grup bintang putih. Orang kayak kamu, mungkin nggak kerja di Baisin Group. Cari kerja? Kamu berhenti. Jangan-jangan mau nipu aku? Waduh, tadi kamu injak sepatuku? Tahu nggak harga sepatuku ini? Gajimu setahun pun nggak cukup. Terus mau gimana? Melihat kamu orang miskin, aku nggak mau menyulitkan. Bersihin sepatuku, lalu minggir. Kalau nggak mau bersihin? Berani sekali kamu, kalau nggak mau bersihkan. Hari ini masuk sambil berdiri. Tahukah kamu siapa presiden baik? Dia kebanggaan White Star Group, karyawan terbaik. Beraninya pelamar satpam. Berbicara ke presiden baik seperti ini? Siapa bilang aku mau melamar jadi satpam? Lalu kenapa? Lihat bajumu. Baju Semerwet Macam APA ini. Dengar baik-baik. Bersihkan sepatuku sampai kinclong. Kalau rapi, bisa kutatapkan kamu jadi tukang semir sepatu kantor. Kerja tetap bergaji. Tambahan uang untuk sampah sepertimu. Handang. Begini Kakara, Presiden Shen melatih karyawannya? Berani-beraninya menyebut Presiden Shen? Jaga ucapanmu. Tahukah kamu kedudukan presiden baik? Buka matamu lebar-lebar. Semua karyawan Shen Corporation tahu. Presiden Shen lebih sayang presiden baik daripada siapapun. Bertahun-tahun dia tetap jomblo. Wanita di depanmu calon istri CEO berikutnya. Istri CEO masa depan, sejak kapan? Apa kaum jelata sepertimu bisa mengerti? Hanli, kemampuanmu cuma pura-pura bodoh saja. Sebaiknya mulai menggosok sepatuku sekarang. Atau apa? Sudah cukup omong kosong. Hanli, ini bukan tempat mainmu. Minggir. Perjelas saja. Aku adalah wakil presiden baru grup ini. Wakil presiden baru. Kenapa tidak bilang Presiden Shen adalah ayah kandungmu? Tuan baik, anak ini sudah gila. Wakil Presiden Grup Bintang Putih. Di hidup ini enggak, hidup selanjutnya. Atau selanjutnya juga enggak. Kamu takkan jadi wakil presiden yang ditakdirkan menikah dengan ahli waris keluarga Shen. Orang hina sepertimu. Mungkin Nona Shen mau? Tepat. Cuma aku. Hanli, jangan salahkan aku. Sudah kuperingatkan. Pergi sebelum terlambat. Lawan Presiden Shen. Konsekuensinya berat. Justru kau yang harus pergi. Kau. Manager HR. Cepat ke sini. Tuan Bai, ada apa? Penipu ini ngaku, dia wakil presiden baru. Masa? ITU mustahil. Saya yang pantau semua mutasi karyawan. Tidak mungkin. Ada pengangkatan wakil presiden lolos. Hei kau, cari mati? Ganggu wakil presiden? Diam saja sekarang. Kuma orang biasa, semetak berharga, tak layak disebut. Sujud dan bersihkan sepatuku, mungkin kau kubebaskan. Kalian semua tidak tahu sopan santun. Aku bilang sujud. Mau dipukul? Beraninya kalian. Presiden Shen, akhirnya Anda datang. Hanli, kau dengar ITU? Beraninya kau. Aku sedang bicara tentangmu. Presiden Shen. Dia berpura-pura jadi wakil presiden. Benar, Presiden Shen. Bajingan ini mencari mati. Kita laluan. Tuan Han adalah wakil presiden yang kutunjuk langsung. Mustahil. Mungkin apa Nona Shen suka orang seperti dia? Tuan Han telah menyelamatkanku berkali-kali. Dia bukan hanya wakil presiden grup Bintang Putih, tapi juga menantu terhormat keluarga Shen. Kalian semua tolol buta. Ini tidak mungkin. Aku sudah kerja keras untuk perusahaan ini. Bagaimana sampah ini bisa jadi presiden? Bai Xiaoting menipu atasan dan bawahan, menyebar rumor jahat. Mulai sekarang, dia dicopot dari jabatan wapres, dilarang bekerja di sini selamanya. Presiden Shen, kumohon, berikan aku kesempatan lagi. Presiden Shen. Kumohon, Presiden Shen. Dan kalian yang lain, jangan kira duduk-duduk di kantor ber-AC seharian membuat kalian hebat. Semua pekerja sama-sama layak dihormati. Tuan Shen, kesalahan manajemen tidak boleh ditanggung karyawan. Terima kasih, Wapres Han.
Transaksi tanah Hanli bermasalah. Baru dapat kabar. Keluarga Fu bersekutu dengan kamar dagang asing. Blokir hak operasi tanah itu. Mereka tak pernah tinggalkan Haicheng. Mereka minta perlindungan 4 keluarga besar. Kini tak ada yang berani sentuh mereka. 4 keluarga besar. Mereka kekuatan tertua. DI Haicheng. Tahun lalu mereka menghilang dari publik. Aneh mereka bela keluarga Fu. Bagaimana Fu Tianxiong bisa berpengaruh? Pasti ada koneksi kamar dagang asing. Katanya, pimpinan kamar dagang negara M dan R sudah tiba di Haicheng. Upacara penandatanganan dalam beberapa hari. Untung garap tanah itu bersama. Tanah R kita tak boleh jatuh ke tangan mereka. Harus cari solusi. Ini peringatan untukmu. Terima kasih untuk pelajarannya. Jelaskan masalahmu. Luka anakku disebabkan Hanli, si brengsek. Minarik. Lalu rencanamu apa? Aku temukan rahasia Hanli. Dengan dukungan 4 keluarga, grup Bintang Putih akan lenyap. Maka tanah itu akan jadi kuasa kita. Kau sudah sebut keuntungannya. Sekarang syaratmu? Setuju. Teknologi mutakhir negara M dan farmasi negara R harus ditonjolkan. Hadirin sekalian, harap tenang. Hari ini 4 keluarga besar dan kamar dagang transnasional akan finalisasi perjanjian pengembangan lahan. Mari kita angkat gelas untuk mendoakan upacara penandatanganan ini. Sukses Hemilong. Ini wilayah kami. Mengapasarakan ku pahak luar? Kamar dagang punya sumber daya besar. Dan 4 keluarga memiliki kapabilitas untuk proyek ini. Dari kabar yang beredar, lahan ini sebenarnya sudah dikuasai White Star Group. Kalian hanya boneka mereka yang menjual ke korporasi asing. Kami datang membantu manajemen pengembangan profesional. Meski punya banyak lahan, tanpa kami kalian akan gagal. Sukses bukan hak kalian klaim. Di tanah ini, asing tak punya hak bicara. Beraninya kau bicara sembarangan. 4 keluarga berdiri di sini. Kau masih berani provokasi? Kami tahu rencana Lisik. Fu Corporation dengan jelas memakai pihak lain basmi saya, memanipulasi melalui perantara. Kalian seperti anjing rabies. Tapi kabarnya, anjing yang menggonggong tak menggigit. Pengawal, usir si pembuat onar. Ajari mereka tata krama. Apa maksud kalian? Mau main kekerasan? Upacara penandatanganan hari ini. Akan Berjalon pas à Langan. Penentang boleh pergi bersamanya. Tanah di bawah kaki kita ini. Hanli. Ko benar-benar berani datang. Pengkhianat yang mengkhianati tuannya masih bisa bernapas lega. Kenapa aku tak boleh hadir? Dengar baik-baik, Hanli. Situasi sekarang sudah berubah. Setelah kau datang ke sini, tak akan mudah bagimu untuk pergi. Tunggu. Biar ku perjelas lagi. Karena kau sudah datang hari ini, kau tak akan bisa pergi sama sekali. Di wilayah ini, menghentikanku bukan wewenangmu. Tak Panta. Perhatikan baik-baik. Sekarang akulah yang berdiri di sini. Jika aku berkuasa, rakyat di negeri ini akan kembali tunduk. Aku tak segan mematahkan Kekema lagi. 4 keluarga besar sudah hadir. Kau pikir sendirian bisa? Lawan kami semua. 4 keluarga besar. Tak pantas. Kurang ajar. Keluarga lu saja bisa menghancurkanmu. Denken muda. Kilyargalu? Tak pernah kudengar. Di zaman keemasan Tang, kami adalah bangsawan. Nama lu dikenal semua orang, ditakuti semua orang. Bahkan sekarang, saat keluarga lu bertindak, Tak ada yang berani lawan di Haicheng. orang rendahan berteriak di sini. Heni ala khayalan orang bodoh. Keluarga terpencil yang bangga akan kejayaan feodal, zaman keemasan Tang menyaksikan negara-negara mengirim utusan belajar peradaban dari istana kami. Tapi keluarga lu sekarang bersekongkol dengan orang asing demi keuntungan. Pengkhianat. Beraninya Kita laluan. Si ular berbisa lidah. Mari kita lihat apakah keluarga Shwe cukup layak. Shwe CL. Dasar kau bigo. Bisnis keluarga Shwe telah maju global selama sibad. Di semua perusahaan kota Hai. Siapa berani tantang otoritas keluarga Shwe?
Dalam hal kekayaan, harta keluarga Sue bisa tenggelamkan kota Hai. Kau punya apa untuk lawan kami? Keluarga Sue menimbun kekayaan, tapi tak punya etika dasar. Perusahaan global dengan asal-usul gelap. Harta haram tanpa pemilik sah, bahkan hewan pun tahu. Raza Terima kasih, keluargamu jual tanah leluhur untuk kekayaan sesaat. Ini pengkhianatan leluhur. Omong kosong, lihat diri, kau yang menyedihkan. Sambang kosong. Dasar kampangan. Tak berguna dari ujung rambut. Tak pantas disebut 4 keluarga besar. Keluarga Gu itu cendekiawan. Sejarah kota Hai ditulis nenek moyang kami. Karya sastra klasik. Mewakili warisan keluarga kami. Dasar sampah masyarakat. Tak berhak bersorak di sini. Ilmu keluarga Gu cuma reputasi palsu. Bernanya kau. Kami terkenal dengan keilmuan, Yago Sastra, sementara penjahat main licik. Kecerdasan yang siong menginspirasi generasi. Kau rebut kekuatan tanpa malu, merangkul orang asing. Bekerja sama dengan luar negeri. Untuk kuasai kota Hai. Kau. Makhluk rendah seperti semut berani bicara sembarangan? Lala saya pakau. Keluarga Li memimpin 4 klan besar. Dalam status, kekayaan, dan ilmu. Tak ada yang bisa menyaingi. Membunuhmu semudah menghancurkan. Zemut. Mudah. Upacara penandatanganan hari ini sudah pasti. Ketua Kamar Dagang kedua negara siap membuka perdagangan. Semua di sini mendukung. Jika kau nekat mengganggu upacara ini, tinggalkan nyawamu di sini. Keluarga Li di kota Hai tak punya ayah atau penguasa. Tak layak menerima kehadiranku. Apa katamu? Kukatakan keluarga Li di kota Hai tak punya ayah atau penguasa. Kau menjelat orang asing. Menjebaskan iker minta kasihan. Keluarga Li mengabaikan kebenaran. Ini tidak adil. Inikah 4 klan besar, sungguh tak setia. Kau tak berbakti, kejam, dan zalim. Kau tak layak berdiri di hadapanku. Para ketua 4 klan, Anli Mankarimati. pembangkangan, mohon para pemimpin menghakiminya. Keluarga Li akan umumkan ke kota Hai. Pembubaran White Star Group. Keluarga Lu akan hukum si penjahat. Keluarga Gu setuju. Keluarga Chu setuju. Anli. Tu pastikan kotak melia. Itu tergantung pada kalau kau kakap mampu. 3 menit. Kau punya 3 menit. Akan kubuat kau menyesali ucapan. Tak ada penyesalan, ya? Grup Bintang Putih dan kau akan lenyap dari Hai Cheng segera. Anli. Ko benar-benar orang pertamayang kuliah. Berani mengancam 4 keluarga besar. 3 menit. Katamu? Sekarang kuberi kau 3 menit. Waktu habis. Kau mati. Akan kuhabiskan waktu dengan Shen Ruosue untukmu. APA. Belum waktunya? Yangan Salakan kami. APA. Dana luar negeri juga hilang. TN. Han, bagaimana kau melakukannya? Sudah kuperingatkan, kau akan membayarnya. Aku terburu-buru tadi. Masalah apapun bisa kita bicarakan. Baik Rekin. Keluarga Li tak layak. Aku bertindak gegabah. Tak tahu Tien Han punya kekuatan sehebat ini. Kami mohon ampun, Tien Han. Kami mohon ampun, Tien Han. Anli, dengan trik menyedihkan ini, kau pikir bisa menipu. Ini palsu. C'est du ruéchant. Tak seorang pun bisa ancam 4 keluarga besar. Bahkan kau, Han Li, dengan dukungan White Star Group. Tak berdaya di sini. Oh begitu? Tahukah kau nasib sampah sepertimu? Dasar keras kepala. Sudah kuperingatkan akan menanggung akibatnya. Anli, kau pikir 1 orang bisa lawan 4 keluarga besar? Ini lelucon, paling konyol yang kudengar. Benar atau dusta? Akan segera terbukti. Seberapa lama kau mengulur? Hasilnya takkan berubah. Bila kami bersekutu dengan kamar dagang asing, Hai Cheng akan jadi milik kami. dan kau akan jadi korban pertama. Tepat sekali, 4 keluarga besar tak terkalahkan. Sampah tak berguna, tunggulah ajalmu. Kau anggap konspirasi sebagai hal mulia. Keluarga Li tak tahu malu. Akan kutunjukkan kekuatan keluarga Li. Pengawal, tangkap sampah ini. Anli, côté là. Mamban Kitkan, en paquet Luarga Bezar. Siapkan kata-kata terakhir. Justru kau yang perlu menyiapkan itu. Berhenti. Sherman. Aku ingin mengambil waktu setelah menyelesaikan Henry Han untuk benar-benar memberimu pelajaran. Tapi qu'au malade attend sans diri. Menyerahkan dirimu padaku. Finn. Sombongmu tak akan lama. En pas Bezar, Akan mais masticant. Kalian berdua dapat balasan setimpal sebagai peringatan. Kuberai kau. Kesempatan terakhir. Pergi sekarang. Masih kubiarkan. Atau lihat kerajaanmu runtuh. Dasar bodoh.
Tangkap mereka, angkurkan. Ini bukti kejahatan. Sebelum ku datang ke sini, sudah tersebar ke seluruh kota. Panggilan Teddy, semua benar adanya. Menyedihkan, rahasia keluarga kami. Tak mungkin. Terbongkar oleh sampah sepertimu, bukti bajinganmu. Rahasia keluarga Lee. Bagaimana? Ya Tuhan. Sejak aku masuk gedung ini, rahasiamu sudah lenyap. Tuan Han, selamatkan kami. Aku akan menyerahkan kekuasaan. Kau akan kuasai Hiking. Keluarga Lee akan tunduk. Ampun. Sudah terlambat. Mulai saat ini, 4 besar tamat riwayatnya. Anli, kau habisi 4 klan besar. Kira aku tak punya strategi cadangan? Tapi hari ini kau masih membuatku menyaksikan pertunjukan spektakuler. Tuan Charles, inilah orang yang selama ini merusak rencana keluarga Fu. Hanya dengan begini kita bisa kuasai tanah ini sepenuhnya. Mimpi di siang bolong. Tanah ini tak akan pernah jatuh ke tangan. Kau pikir, kau dan grup bintang putihmu bisa lawan negara M kami? Yang Hiruhu, kami bukan orang yang sama. Seperti 100 tahun lalu, kau tak punya kemampuan. Sepengetahuanku, banyak orang di tanah ini yang terlalu puas diri. Makanya, rencana kami berjalan mulus. 100 tahun lalu, tanah ini dipenuhi Helyuang Emes. Sampai menarik, banyak orang asing membangun pelabuhan. Tapi setelah 100 tahun, kau tetap tak becus. Tanah ini akan jadi pelabuhan baru kami. Penduduk di sini punya ketangguhan dan integritas yang tak bisa kau pahami. Kau takkan pernah mencari keberanian moral sejati. Kira omong kosongmu bisa hentikan kami? Segera, negara M kami akan beri peringatan ke grup bintang putihmu. Setelahnya, kau akan lenyap dari kota Hai selamanya. Kau takkan berhasil. Anli, Tuan Charles Mangubenji. Ini akhir nasibmu. Dengar itu. Ini akan jadi melodi terakhir yang kau dengar. Mustahil. Bagaimana? Dana kami dibekukan. Kau, apa yang kau lakukan pada kami? Sudah kubicarakan, kalian takkan pernah berhasil. Sebelum aku tiba, Polaris Group telah menyatukan semua bisnis di Sachiti untuk membokot kalian. Di tanah ini, kalian tak punya peluang. Ada pepatah Tiongkok kuno. Orang bijak tahu kapan mengalah. Karena kau menolak bekerja sama, gelar dari abad lalu itu masih cocok untukmu. Anli, kau pikir satu orang bisa mengubah segalanya? Sendai Ryan, aku tak sendirian. Kulihat ahli barang ante dengan keahlian luar biasa. Yang berjuang tanpa henti untuk kebenaran. Ku kenal dokter ternama yang menjunjung etika medis dan kasih sayang, menentang kekuasaan dan tetap teguh. Dan di belakangku berdiri seluruh rakyat negeri ini. Dengan dukungan mereka, kalian takkan menang. Anli, kau kira aku tak tahu? Rahasiamu, satu-satunya alasan kau masih berdiri di sini hidup-hidup adalah orang tua sialanmu yang meninggalkan gudang itu. Apa katamu? Anli, sejak acara penilaian terakhir, aku mulai melihat petunjuk. Lalu saat kau datang ke klub kemarin, aku memastikan kecurigaanku. Tanpa gudang itu, kau bukan apa-apa. Sepertinya rahasiamu sudah terbongkar. Dengan kekuatanmu sekarang, kau tak bisa lawan aliansi kami. Ini akhirnya. Tak ada kesempatan lagi. Hari ini, aku akhiri ini selamanya. Tu bua comme Lia Tampadaya. Semua yang kau sayangi akan kuhancurkan. Apa yang kau lakukan? Gusur rumahnya hingga rata. Kau. Anli, gudangmu sudah lenyap. Kosuda Sepertimaya. Keluarga Fu sudah menguasai di Haicheng Sekarang. Tak ada yang tersisa yang bisa menghalangi langkah keluarga Fu. Tanah ini hari ini akan jadi kuburan. Untuk tanah ini, sudah kuperintahkan. Semua orang di area itu sudah dievakuasi. Jika kau menolak, kita semua akan mati bersama. Seluruh lautan akan segera di bawah kendali kami. Tindakanmu hari ini akan dihapus dari sejarah. Kau pernah bilang, katanya bagaimana? Sejarah ditulis oleh pemenang. Hanli, Anli, apa kau baik-baik saja? Anli, akan kubuat kalian berdua menderita 1000 kali lipat atas perbuatanmu padaku. Tinggalkan kuncinya di sini. Dengan teknologi tercanggih kami akan kupelajari sampai tuntas. Jika berhasil, kerajaan dunia kita akan jadi milik kita. Lihat dirimu sekarang. Kau seperti anjing liar. Kau tak berhak kuasai daerah ini. Permainan sudah berakhir. Setelah ini selesai, Shen Ryoksu akan Kujadikan. Hadiah spesial.
Un Tuk Tuan Dadao Xufu. Tuan Fu Paling Tahu Keranya. Aku sudah tak sabar. Hahaha. Terlalu cepat bersorak? Itu hanya Umpan palsu. Kau tertipu? Kau kira bisa kuasai Haike? Menyedihkan. Gudangnya hancur. Bagaimanaku? Siapa yang memberitahumu? Hancurkan gudangku. Mustahil. Aku menyiapkan jebakan rumit ini, khusus untuk menangkapmu. Sejak aku masuk ke tempat ini, rencanamu sudah gagal. Ini tidak mungkin. Kau yang terjebak, bukan aku. Agar kau mau masuk perangkap, aku harus ikut permainanmu. Tapi gudangnya sudah hancur. Bagaimana makanku? Pikiran biasa. Takkan paham misteri seperti ini. Gerbang Dui alam bukan portal biasa. Jika ditemukan pasukan jahat, akibatnya akan sangat buruk. Saat diperlukan, bisa disimpan dalam sebuah kunci. Untuk penyimpanan aman. Fu Hong, kesempatanmu untuk membalikkan situasi hilang. Abayong Kulakukan. Habisi mereka sekarang. Keluarga Fusudatama. Kau takkan dapat apa-apa. Sejak kapan kau berhak memberi perintah di sini? Keluarga Fumu sama saja. Dengan anjing di bawah kakiku. Apa gunanya rencanamu sekarang? Bagi kami, itu tidak berpengaruh. Paling buruk, kami mulai lagi di tempat lain. Kenapa di luar ribet sekali? Cek sendiri, kalian berdua. Geng Haicheng ada di Ilua. Mereka minta kamar dagang asing dihukum. Sudah kuperingatkan, tak ada yang bisa lolos. Kau kira kumpulin gerombolan ini, cuma kasih remah-remah, nanti juga merangkak kembali. Pada kita. Kau tak mampu bayar harganya. Ini file rahasia tingkat Burning Account. Kedua kamar dagang sudah berbuat ke... Hari ini kau akan saksikan tekad negeri ini. B banyaknya berapa? Humenta. Kalian diusir dari sini. Ini insiden internasional. Negara M tak akan diam saja. Negara anjing penjilat pencari berani berkhotbah soal moral mulai hari ini. Kedua kamar runtuh. Fu Hong, dosa-dosamu akan kau bayar sampai tetes terakhir. Huan Han, leluhur Han, ampuni perusahaan Fu. Kami menyerah. Semua set sampai sen terakhir. Untuk pembangunan ulang kota tua. Kasahanlah kami. Sifat keras kepala keluarga kekejaman Fu Hong tak bisa dimaafkan. Turun sekarang. Sujud di sini. Turun. Sujud. Sujud sekarang. Anli. Sekarat pun kubawa kau bersamaku. Sekarang lihat siapa yang tak berguna. Anli. Kubunuko. Jangan mendekat. Mendekat dan dia mati. Ayo. Anli. Akan kuperangi sampai mati. Jangan mendekat. Lankailaji. Diakubunu. Kau sudah tak bisa kabur. Rencana kabur? Aku tak pernah merencanakan jalan untuk kabur. Dengar baik-baik. Sampah masyarakat. Hanya pantas dapat sisa. Kenapa kau memaksa ke sudut ini? Hanli. Hanli. Hanli, kau baik-baik saja, Hanli. Aku menang. Kemenangan milikku. Aku mengakali takdirku sendiri. Zirah Dewa Erlang masih utuh, tapi tak bisa tahan sakit. Kau, kasihani dia. Tenang, yang menengganya adalah hukuman. Ayo pergi. Atas nama grup White Star, proyek renovasi Old Street resmi dimulai. Bagus. Aneh. Di mana tokoh penting acara besar ini? Aku serius, aku kenal sang maha penguasa Laozi. Ya. Terlalu kewalahan. Bayar dia tenang dulu.